Jadi pertemuannya soal apa Pak? Kami membicarakan bagaimana caranya sektor manufaktur bisa lebih membantu, lebih memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kita semua tahu bahwa sektor manufaktur merupakan tulang punggung dari perekonomian. Kontribusi terhadap GDP-nya dari tahun ke tahun naik, bahkan pertumbuhan manufaktur tahun lalu bisa tercatat di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak pernah terjadi selama 14 tahun sebelumnya. Nah, itu menunjukkan sektor manufaktur merupakan sektor terpenting bagi perekonomian. Oleh sebab itu, jadi kami berdua, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian, duduk, kita bedah ya, berbagai macam kendala yang mungkin dihadapi di lapangan oleh pelaku usaha industri. Nah, itu kemudian carikan jalan keluarnya, walaupun kami juga memberikan apresiasi sejak awal bahwa Menteri Keuangan sudah membuka mengkanalisasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha, bukan hanya manufaktur, dengan membentuk apa yang disebut dengan tim bottlenecking. Itu jadi kami juga memberikan apresiasi ya, kepada Menteri Keuangan. Nah, jadi kita tadi intinya memang membahas apa saja polusi-polusi, langkah-langkah yang perlu kita ambil, pemerintah ambil, baik itu sebagai stimulus maupun sebagai insentif, ya, agar pertumbuhan manufaktur yang akan menopang pertumbuhan ekonomi itu bisa berjalan lebih baik dan lebih cepat, termasuk bagaimana kita mengupayakan agar ekspor manufaktur yang sudah sangat baik, ya, BPS selalu mencatat bahwa ekspor nasional kita rata-rata 75% sampai 80% itu merupakan ekspor produk-produk manufaktur. Nah, kita mau meningkatkan itu. Ya, kalau saya ingin menjelaskan sedikit bahwa dari output manufaktur itu Indonesia beda dengan negara-negara lain seperti Vietnam maupun Thailand, Malaysia. Output manufaktur kita ya selama ini rata-rata hanya 20% yang diekspor. Ya, 80% merupakan produk-produk yang diserap di dalam negeri. Kita harus terbuka ya, dengan tidak mengurangi dan dengan tetap memperhatikan dan melindungi pasar dalam negeri ya, tapi kita juga perlu untuk melihat kemungkinan kita meningkatkan ekspor produk-produk kita ke luar negeri, sehingga kita bisa merubah sedikit rasio antara output manufaktur yang 80% domestik, 20% ekspor, tanpa mengurangi porsi domestiknya, tanpa kita mengurangi perlindungan terhadap market dalam negeri. Itu juga tadi banyak dibicarakan oleh kami berdua dengan antara dua kementerian. Ada pembicaraan mengenai insentif nggak Pak? Soal insentif ada. Insentif macam-macam tadi kita bicarakan. Untuk mobil dan motor listrik. Kita sudah bicara, salah satunya juga bicara soal insentif, ya, insentif sebagai stimulus. Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
lindungi. Skemanya udah ada belum Pak? Skemanya Nah, saya tanya ke Pak Menkyu. Oh ini Pak. Ya, dari pemerintah sendiri nggak gitu? Ya, ada datanya. Jadi kalau data yang saya terima dari teman-teman, kayak gitu, mengatakan bahwa sejak forum itu menjadi orientasi market switch ke yang lebih berbasis elektrik. Jadi mereka menghindari penggunaan Bapak untuk tahun ini pemberian insentif saya banyak yang pajak PKB ini Pak. masih ada prinsip Pak. Bakal ada balas. Situasi di Selat Hormuz makin panas dan berbahaya. Iran dikabarkan melepaskan tembakan peringatan ke kapal perang Amerika Serikat yang mendekati wilayah tersebut, sebagai sinyal keras bahwa jalur vital ini berada di bawah kontrol penuh Teheran. Aksi ini disebut sebagai respons atas manuver militer Amerika yang dianggap melanggar gencatan senjata, sekaligus memperingatkan bahwa setiap langkah agresif bisa dibalas secara tegas. Drone pejuang His Lebanon tepat sasaran meledak di dalam kendaraan lapis baja tentara Israel. Bahkan drone juga mengelilingi di pemukiman Shomera di Palestina Utara yang diduduki. Eskalasi di perbatasan Lebanon Selatan mencapai titik baru yang mengkhawatirkan bagi militer Israel. Hizbullah sukses melancarkan serangkaian serangan presisi menggunakan drone FPV, termasuk dugaan penggunaan teknologi serat optik pertama yang berhasil menembus wilayah perbatasan dan menghantam pangkalan di Shomera, Palestina Utara. Drone juga menyerang tank di darat dan berhasil merontokkan aset udara canggih milik Israel. Bahkan serangan paling mematikan terjadi di pemukiman Shomera, wilayah Al-Jalil Barat. Drone FPV bermuatan peledak menghantam posisi militer Israel dengan telak. Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina Jibril Rajub bersitegang dengan pejabat sepak bola Israel Basim Sheikh Suliman ketika Kongres FIFA di Kanada. Jibril Rajub juga menolak berfoto bersama Suliman. Momen penolakan berfoto bersama antara Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina Jibril Rajub dengan pejabat sepak bola Israel Basim Sheikh Suliman terjadi setelah keduanya berpidato di hadapan para delegasi. Presiden FIFA Gianni Infantino kemudian mengundang keduanya berdiri di panggung, namun Rajub menolak ajakan tersebut dan terus menolaknya dalam berbagai upaya. Bahkan Rajub berteriak, "Kami menderita," sambil menolak Infantino. Hizbullah menyerang kendaraan milik tentara IDF di kawasan Galilea, Israel. Balasan serangan pejuang Hizbullah menargetkan markas militer Israel. Serangan Hizbullah terekam kamera warga terjadi di wilayah Galilea, Israel. Asap tebal terlihat di kejauhan yang diduga telah menghantam kendaraan milik tentara IDF. Abaikan gencatan senjata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru mengeluarkan perintah serangan besar-besaran ke Lebanon. Terbaru, tentara Israel menghancurkan rumah di Lebanon yang diklaim tertanam peluncur roket milik Hizbullah. Seolah mengabaikan kesepakatan gencatan senjata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunggah video sejumlah serangan di Lebanon. Netanyahu bahkan mengeluarkan perintah serangan besar-besaran di Lebanon Selatan kepada tentara IDF. אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים ועוד היד נטויה. אנחנו פועלים בתוך רצועת הביטחון, דרומית לליטנית, צפונית לליטנית, בבקה בצפון לבנון. ונתתי הנחיה לפני כמה שבועות על פרויקט מיוחד לחסל את איום הרחפנים. זה ייקח זמן, אבל גם את זה נפוצץ.
Tentara IDF menyatakan telah menyerang dan menghancurkan peluncur roket Hizbullah yang tertanam di dalam sebuah bangunan sipil di Lebanon Selatan pada hari Rabu. Peluncur roket teridentifikasi oleh operasi militer di zona keamanan yang dikuasai oleh Israel. Di tengah gencatan senjata, Israel terus membombardir Lebanon. Mirisnya, tentara Zionis Israel menyasar bangunan sipil, bukan militer. Serangan rudal Israel terus menghujani Lebanon, khususnya Lebanon Selatan. Kali ini Israel menyasar sebuah restoran terkenal di Lebanon bernama Al-Shfina yang berada di kota Nakura. Serangan ke Lebanon terus dilakukan Israel di tengah gencatan senjata yang telah disepakati. Padahal pada 24 April 2026 Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata selama 3 minggu.